Kemudian adapun hadis yang kita bahas ini adalah hadis tentang kisah yang dikabarkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah berkata pada qala amar ramadah, yaitu pada tahun paceklik, wa kanat sanatan syadidatan mulimatan. Tahun paceklik yaitu tahun yang sangat menyengsarakan. Sanatan syadidatan mulimatan, yaitu tahun yang sangat menyengsarakan. Ba'dama ijtahada Umaru fi imdadil a'rab. Setelah Umar ibn Khattab, beliau berupaya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang A'rab, yaitu orang-orang Arab Badui, bil ibili wal qamhi wa zaiti. Beliau memberikan bantuan berupa onta, kemudian beliau juga yakni memberikan bantuan berupa gandum, dan beliau juga memberikan bantuan berupa minyak, yaitu zat minyak. Dia memberikan bantuan berupa minyak. Minal aryafi kulliha, yang mana didatangkan dari daerah-daerah yang subur, ya, semuanya. Hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahada hadzalik. Dikatakan bahwa ini diambil dari al-aryab, yaitu negeri yang alat biha az-zar'u wan nakhil, negeri yang di sana ada tanaman, ada kurma. Artinya negeri-negeri yang subur, karena ada banyak tanaman dan seterusnya. Hatta idza balahatil aryafu kulluha mimma jahada dzalik, sehingga daerah-daerah itu pun juga kekeringan, yakni daerah-daerah yang subur pun juga sampai kekeringan. Itu menunjukkan bahwa daerah yang kering yang semula sudah dibantu dengan daerah-daerah yang subur, bahkan daerah yang suburnya menjadi kekeringan. Dikatakan hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahada dzalik, sampai negeri-negeri yang subur pun menjadi ikut kekeringan, ya, dari sebab membantu negeri-negeri yang kekeringan. Kemudian faqama Umar yad'u faqala, maka Umar pun berdiri berdoa untuk membantu. Apa kata Umar? Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usul jibal. Ya Allah, turunkanlah atau jadikanlah rizki mereka yaitu di atas gunung-gunung. Ala ru'usil jibal, di atas gunung-gunung. Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikanlah rizki mereka di atas
gunung-gunung. Maka fastajaballahu lahu walil muslimin. Lalu Allah tabaraka taala mengabulkan doa Umar bin Khattab dan juga doa-doa kaum muslimin. Lalu faqala hina nazala bihil gais. Maka beliau pun berdoa ketika turun hujan. Ketika turun hujan, Umar pun berdoa lagi. Alhamdulillahi fa wallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimin lahum sa'atun illa adkhaltu ma'ahum a'dadaha minal fuqara. Maka Umar bin Khattab beliau berdoa dengan doa ini. Apa itu? Allahumma, ya, setelah mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, seandainya Allah tidak memberikan jalan keluar, niscaya aku meninggalkan orang-orang Islam dalam keadaan kekurangan. Lau annallaha lam yufrijha. Demi Allah, seandainya saja Allah tidak memberikan jalan keluar, ma taraktu min ahli baitin minal muslimin, maka aku tidak akan meninggalkan, tidak akan memberikan jalan keluar kepada satupun keluarga muslim, ya, lahum sa'atun illa kecuali adkhaltu ma'ahum a'dadahum. Niscaya aku meninggalkan orang Islam dalam keadaan kekurangan, bahkan membuat mereka, ya, menambah jumlah orang-orang yang fakirnya, orang-orang yang miskinnya. Maka dikatakan illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Melainkan aku telah memasukkan bersama dengan mereka jumlah mereka yang semakin bertambah dari orang fakir. Maka falam yakunisnani yahlikani minat ta'am. Maka tidaklah dua makanan tersebut, yakni tidak ada dua perkara yang binasa dari makanan, alama yuqimu wahidan, yakni bahwa dua orang yang binasa karena makan hanya cukup untuk satu orang. Artinya bahwa yang menyebabkan ada dua orang yaitu binasa itu karena makanannya yang hanya cukup untuk satu orang, lalu kemudian mereka pun menjadi seperti tadi. Selanjutnya, hadis ini adalah hadis yang tadi sudah saya terangkan sanadnya sahih. Dan hadis ini mengandung beberapa pelajaran yang berharga bagi kita semua. Apa itu? Yang pertama, faedah dari hadis ini adalah yakni alal imam wa sultan an yastaghithallaha fil jafaf. Imam dan sultan penguasa supaya memohon pertolongan kepada Allah fil jafaf pada musim kering. Ya, habis suyul wal faidonat ikuli, ya, taduru'in wa ilha'in kama fa'ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yakni setiap imam, setiap penguasa hendaklah memohon pertolongan kepada Allah ketika dalam keadaan, ya, kekeringan atau dalam keadaan kebanjiran. Sama, ya. Kita kering juga bermasalah, kita kebanjiran juga bermasalah. Dengan segala perendahan diri kepada Allah Taala dan memohon dengan penuh harap kepada Allah, yakni memaksa kepada Allah supaya kabulkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Umar berdoa.
Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ij'al rizqahum ala rusil jibal. Ya Allah, jadikanlah rizki mereka di atas gunung-gunung. Seperti itu. Itu berarti berdoa itu harus ada ilhah. Harus memaksa. Bahkan dalam kitab Al-Jawabul Kafi, bahwa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau juga mengatakan seperti itu. Di antara sebab doa dikabulkan adalah apa? Al-ilhah. Ilhah. Apa itu ilhah? Memaksa, memohon dengan sangat supaya dikabulkan. Al-ilhah. Yang kedua, وينبغي أن يقوم بتوزيع المواد الغذائية في المناطق المصابة والقوت من بيت المال. Seyogianya, yakni seseorang berupaya untuk membagi-bagikan makanan di daerah-daerah yang terkena musibah dengan sebab kekeringan, dengan sebab pacaklik yang diambil min baitul mal, dari baitul mal. Artinya datang ke baitul mal jika ada baitul malnya, ambil harta untuk dibagikan pada orang miskin. Wa mimma yajma'uhu minal aryafi, atau dari apa saja yang sudah dia kumpulkan dari tempat-tempat yang subur. Allati yujadu fiha azdar wa nakhl, yaitu tempat yang di sana ada tanaman dan juga ada kurma. Ada tanaman dan ada kurma. Artinya, faedah yang kedua adalah bahwa kalau ternyata yakni telah terjadi musibah, telah terjadi ya bencana, maka hendaklah ada di antara kita untuk berupaya apa? Mengurusi urusan makanan pada tempat-tempat yang terkena musibah. Pada zaman sekarang terkadang membuat dapur umum ya. Dapur umum untuk masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa idza qada al-amru, dan apabila urusannya telah selesai, maka fayuza'u al-fuqara minal muslimina ala al-usaril muslimah. Maka dibagikan kepada orang fakir dari kalangan kaum muslimin yang ada pada keluarga-keluarga muslim. Allati ladaiha sa'atun rizki, yang dia mempunyai keluasan rezeki. Artinya bahwa itu menunjukkan perlu adanya kesinambungan di dalam menolong saudaranya yang berada dalam keadaan kemiskinan. Inilah 3 faedah yang dituangkan di dalam kitab Rasul Barad yang merupakan sarah dari kitab Al-Adabul Mufrad. Diterangkan 3 fikih yang ada pada kitab tersebut. Dan berkenaan dengan hal ini, maka di antara tambahan faedahnya adalah pertama, fadlu doa, keutamaan berdoa. Yang kedua, qaulul hamdulillah fihi alhamdu ba'da al-faraj was ijabati du'a wa tajadudi an-na'ma'i 'alal abdi. Berikutnya, bahwa ucapan alhamdulillah di dalamnya adalah yaitu segala puji setelah yakni pujian setelah adanya al-faraj, setelah adanya jalan keluar. Dan memang yang namanya pujian itu, yang namanya rasa syukur, yaitu fi muqabalatin nikmah. Asyukru fi muqabalatin nikmah. Yang namanya rasa syukur ya ketika menghadapi nikmat. Dan yang keduanya, bahwa ucapan alhamdulillah itu adalah ra'su syukri. Itu merupakan pangkal ya rasa syukur. Ucapan orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala pasti akan mengucapkan apa? Alhamdulillah.
lillah. Alhamdulillah, ra'su syukri. Itu merupakan pangkal rasa syukur. Alhamdulillah ba'dal faraj. Wastijabatid du'a. Dan segala puji, ya, yakni pujian itu ba'da istijabati doa. Setelah dikabulkannya doa. Kemudian wa tajaddudin na'ma'i 'alal 'abdi, dan setelah adanya pembaharuan tentang nikmat kepada hambanya yang diberikan kepada hambanya. Selanjutnya dari hadis tersebut juga al-muwasatu fi sanati wal mujaja wal muja'ad. Yakni adanya apa? Adanya al-muwasah. Apa itu al-muwasah? Yaitu memberikan bantuan, memberikan pertolongan, menyelesaikan problematika fi sanati, pada musim paceklik, pada musim kekeringan, wal maja'ati, dan pada musim kelaparan. Ketika terjadi kekeringan, ketika terjadinya kelaparan, ya kita harus bantu. Yang keempat, ikhlasu umara wahtimamu bira'iyah. Yang keempat, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau sangat ikhlas. Bahkan wahtimamu bira'iyah, sangat memiliki perhatian dengan rakyat. Umar Ibnu Khattab sangat perhatian dengan umatnya, dengan rakyatnya. Dan juga begitu ikhlas melayani rakyatnya. Atau kalau bahasa sekarang, melayani sepenuh hati. Kalau ini bukan basa-basi. Memang kita harus ikhlas karena Allah kalau pengen mendapatkan pahala. Yang kelima, masru'iyatul istisqa'i fil iqlim alladhi yusabu ahluhu bil qahti. Bahwa disyariatkan meminta hujan pada wilayah yang penduduknya ditimpa kekeringan. Ditimpa kekeringan, ditimpa musim paceklik. Wahabada law kana al-amr bihi minas sultan, apalagi urusan tersebut dari sultan. Artinya apalagi kalau itu muncul dari penguasa. Wahabada law yaqumu bihi al-khiyaru minan nas, dan apalagi kalau orang-orang pilihan dari kalangan manusia, yakni ahli ilmi seperti ahli ilmu, bertuqwa, dan orang yang takwa, umpamanya, yakni menangani hal tersebut. Wa mithlul qahti fi masru'iyati al-istighasah, dan semisal kekeringan ini dimasukkan ke dalam syariat, yakni fi masru'iyatil istighasah, termasuk ke dalam disyariatkannya al-istighasah, yaitu meminta pertolongan. Ma tusabu bihi ba'du al-buldan, apa yang menimpa pada sebagian negeri, min kasratil amtari wasuyuli wal faydonat, yaitu karena banyaknya hujan, juga banyaknya saluran-saluran, dan seterusnya. Fa'inahu yusra'u kasratu du'a, maka disyariatkan berdoa. Bertadarru'i, merendah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian wal ilhahi, begitu menginginkannya. Fid du'a, dalam doanya, itu begitu memaksa dalam doanya, ingin dikabulkan. Allahumma istajib, Allah istajib. Hatta yankashifa ma bihim, sampai terbukalah apa yang ada pada mereka. Artinya di poin yang kelima ini, yakni disyariatkannya istisqa itu pada daerah yang mana penduduknya tertimpa kekeringan. Selanjutnya, wujubul ihtimam minal wali al-muslim bihali man sabaqa dzikruhu. Wajib berantusias terhadap penguasa muslim, ya, dengan keadaan yang telah disebut terlebih dahulu.
Fayu'tihim min baitil mal, lalu dia memberikannya kepada mereka dari Baitul Mal. Mayasudu hajatahum, yang dapat menutupi hajat mereka, kebutuhan mereka. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah SWT berikan kecukupan dari karunia. Artinya wajib berantusias kepada penguasa yang beragama Islam tentang keadaan orang yang telah lebih dahulu disebutkan, dan juga memberikan kepada mereka dari Baitul Mal seperti yang tadi sudah saya terangkan. Kemudian yang ketujuh, anna min haqqil usari al-faqirah, sesungguhnya di antara hak keluarga yang fakir alal aghniya'il muwasah, yaitu atas orang kaya adalah al-muwasata min amwalihim, yakni mengambil keluasaan dari harta mereka, yukhafifu masru'a at-takaful, supaya mereka ya dapat merealisasikan masru' at-takaful, yaitu program takaful, saling memberikan jaminan bil Islam, dalam Islam, bi zakati wa ghairiha, dengan zakat dan yang lainnya. Bukan tafakul, masru' at-takaful ada itu program asuransi, bukan. Tetapi maksudnya program saling menjamin, saling membantu pada Islam dengan zakat atau yang sejenisnya. Mungkin zakatnya, mungkin infaknya, mungkin sedekahnya. Dan saya pernah menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwa sesungguhnya ya berkenaan dengan amal soleh di dunia ini, memang dunia ini semarak dengan dua hal. Apa itu? Pertama dengan ibadah sholat, dan yang kedua adalah dengan apa tadi? Dengan ibadah mal, ibadah harta. Mungkin zakatnya, mungkin sedekahnya, ya mungkin wakafnya dan seterusnya. Sampai hari ini itu yang namanya dunia ini disemarakkan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sholatnya. Dan sholat ini adalah al-khairul lazim, kebaikan yang tetap, bukan al-khairul muta'addi, bukan kebaikan yang muta'addi yang memberikan faedah bagi orang lain, bukan. Tetapi dia adalah khairul lazim, yaitu kebaikan yang tetap. Tentu saja berbeda dengan al-khairul muta'addi, itu kebaikan yang memberikan faedah pada orang lain. Kalau sholat itu hanya kebaikannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Satu-satunya sholat yang bisa memberikan kebaikan untuk orang lain adalah sholat apa? Sholat jenazah, yang hukumnya wajib kifayah. Yang lainnya untuk diri kita. Seperti itu. Adapun sholat jenazah bisa untuk yang disolatinya. Tapi lihat, adapun orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah, memberikan zakatnya, memberikan wakafnya, memberikan infaknya, sedekahnya, atau sedekah jariyahnya, seterusnya, maka itu memberikan motivasi yang lebih kuat ya untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itulah, maka pantas kalau kemudian dikatakan seperti tadi bahwa di dalam bab ini, yakni bab yang ke 253 ya, babul muwasat fi sanati wal maja'at, bab tentang menimbulkan keluasaan pada waktu musim paceklik dan juga pada waktu musim kelaparan. Maka datangkan hadis yang ke-560, dan tadi kita sudah sampai kepada hadis yang ke ya 562 ya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya terangkan ini bermanfaat dan juga berfaedah. Dan setelah hadis yang ke 562, di sini dilanjutkan dengan hadis yang ke 563. Qala al-Bukhari ta'ala hadatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin al-Aqwa qala, kata Salamah bin al-Aqwa, qala Rasulullah sallallahu bersabda, dohayakum, yakni hewan kurban kalian atau kurban kalian, la yusbihu ahadukum ba'da salisa, tidaklah salah seorang dari kamu ya menjadi ba'da salisa, yaitu setelah salis,
Apa maknanya? Yang dimaksud dengan yakni kalimat ba'da salisah, maksudnya memakan daging kurban dan menahan dagingnya setelah 3 hari. Itu hukumnya jaiz, boleh atau mubah. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam riwayatnya, ya. Bahwasanya dohayakum, hewan-hewan kurban kamu, ya, la yusbihu ahadukum ba'da salisah wa fi baitihi minhu syai'. Yakni janganlah salah seorang di antara kalian setelah 3 hari di rumahnya masih ada sisa-sisa dari hewan kurban itu. Disebutkan tidak boleh ada sisa-sisa dari hewan kurban tersebut. Dan kita tahu bahwa tentang persoalan tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari, itu adalah ibtidai syar'iyati ad-dhuhaya, yaitu di permulaan syariat penyembelihan hewan kurban. Adapun selanjutnya penyembelihan hewan kurban, yakni maksudnya yakni penyimpanan hewan kurban. Maaf, penyimpanan hewan kurban tidak boleh lebih dari 3 hari. Awalnya begitu, itu ibtidai Islam. Kenapa demikian? Karena dikala itu banyak sekali yakni kabilah-kabilah, ya, atau kabilah-kabilah ya, atau yakni suku-suku Arab yang mereka sangat membutuhkannya. Makanya sempat dilarang. Namun setelah itu kemudian dibolehkan. Makanya dikatakan la yusbihu ahadukum ba'da salisa, ay salisa min waqti atau jahiyah. Wa fi baiti minhu syai'un, sedangkan di rumahnya masih ada sesuatu, ay min lahmil udhiyah. Ini sedang menceritakan tentang tidak boleh ada daging hewan kurban yang tersisa ya ketika pada waktu ya sudah tiga hari. Dan ini adalah merupakan bagian dari ya yaitu apa yang ada pada penjelasan tadi. Selanjutnya, fala makana al-amul muqbil, maka ketika tahun berikutnya kalau mereka berkata ya Rasulullah, taf'alu kama fa'alna al-madiyah. Apakah kami mengerjakan seperti tahun kemarin yakni cuma 3 hari? Oh, kata Rasul, kulu makanlah sekarang, wadakhiru, dan awetkan. Kata-kata wadakhiru dalil bahwa boleh daging kurban diawetkan. Kemudian fa inna dalikal ama, maka sungguhnya tahun tersebut kanu fi jahdin, itu dalam kondisi kesulitan. Jadi sudah saya terangkan bahwa kabilah bangsa Arab di kala itu banyak sekali yang membutuhkan daging. Mereka berada pada musim kesulitan. Lalu mereka datang beramai-ramai ingin meminta daging kurban. Makanya tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Harus dihabiskan. Kenapa? Karena waktu itu banyak orang yang kelaparan. Waktu itu banyak orang yang membutuhkan daging. Makanya diberikan. Adapun kalau zaman sekarang, sepertinya dagingnya kebanyakan. Sehingga bisa diawetkan kadang-kadang sampai 1 bulan mungkin ya. Masih ada ya. Begitu. Atau mungkin 1 pekan masih ada, 2 pekan masih ada. Masya Allah. Entah dagingnya sebanyak apa. Ya, fa inna dzalika al-ama kanu fi jadin fa aradtu an tu'inu. Ya. Maka aku inginkan an tu'inu supaya kalian menolong ya. Jadi ini kisahnya adalah kisah tentang bagaimana para sahabat Nabi mereka ya menahan diri untuk tidak makan hewan kurbannya ya setelah lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena dibagi-bagi kepada setiap kabilah yang memerlukannya. Karena musim itu musim yang sangat diperlukan. Inna aqlaluhumil adai, sesungguhnya memakan daging kurban wa imsakah dan menahan daging kurban ba'dal ayami salasa jaizun, itu hukumnya boleh, wa mubahun dan mubah. Wa nahyu mansukhun, ada penarangannya sudah dihapus di hadis bab dengan hadis bab tersebut. Di anna nahya Rasulullah ya ashabahu, karena Rasulullah melarang para sahabatnya ya. Itu anid dikharil luhum, dari menyimpan atau mengawetkan daging, karena bisa babil qahdi at-tari, karena pada waktu itu terjadi musim pacaklik yang datang dengan tiba-tiba ya, ala nas, menimpa manusia, hatta sehingga
yuwazi'uha, mereka membagikannya, bainal muslimin, di antara kaum muslimin, alladzina lam yudahu, yang mereka tidak berkurban. Artinya ini menunjukkan bahwa betapa Islam, kaum muslimin begitu perhatian dengan saudaranya, sampai ketika saudaranya itu tidak memiliki daging, ya mereka juga mempersilahkannya seperti itu. Yang kedua, fi al-hasu alal musa'adati al-ma'nawiyah, padanya ada anjuran untuk menolong secara maknawi, wal madiyah, dan juga secara materi, lilladzina asabahum al-balaya wa nawaib, bagi orang yang tertimpa ya balaya, bala petaka, bala bencana, dan yang serupa dengan itu. Selesai, alhamdulillah. Insyaallah nanti kita akan teruskan dengan bab yang ke-254, yaitu babut tajarib. Ya, insyaallah taala bab tentang tajribah ini atau pengalaman ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Cukup sampai di sini. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majlis ini. Tafadhol majlis. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya tidak mengerti yang dimaksud dengan kitab qadim. Kecuali kalau yang dimaksud adalah kitab artinya kitab, qadim artinya yang dahulu. Kalau yang dimaksud dengan kitab qadim adalah kitab yang dahulu, pertanyaannya dahulu dari mana? Kalau dahulu dari Al-Quran, berarti semua wahyu yang turun sebelum Al-Quranul Karim. Yang mana kata di dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban itu kurang lebihnya 104, berdasarkan penerangan dari Hasan Basri juga 104, maka berarti kitab qadim yang dimaksud adalah yaitu kitab yang 103. Tapi kalau yang dimaksud dengan kitab qadim adalah catatan yang sudah ada sejak zaman dahulu, maka jawabnya itu adalah catatan rahasia Allah. Artinya kitab qadim artinya catatan kita sudah ada sejak zaman dahulu. Apakah yang dimaksud itu atau yang mana? Saya tidak tahu. Itu kembali kepada penanya. Maqasidul labdi ala niyati lafid. Maksud suatu lafad dikembalikan kepada orang yang melafadkannya. Monggo yang mana yang dimaksud? Iya. Yang namanya syariat, makrifat, tarekat, hakikat, ya. Itu adalah mustalahat kaum sufi. Kaum sufi menyebutkan orang yang masih menjalankan syariat, berarti dia aliran syariat. Kalau antum nih masih suka berwudu, aliran syariat. Antum nih yang masih suka sholat, itu aliran syariat. Nanti ada lagi, yaitu berikutnya orang yang sudah sampai kepada hakikat. Nanti ada lagi orang yang sampai kepada ma'rifat. Nah, mereka ini pada akhirnya membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban sholat. Begitu. Ini kelompok yang jauh dari jalan yang benar, ya. Karena Nabi kita yang mulia nggak pernah berhenti ibadah. Allah berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Qala Ibnu Abbas, al-yakin wa al-maut. Beribadahlah kamu kepada Rabb sampai datang al-yakin. Ini maksud dengan keyakinan adalah kematian. Nabi kita yang mulia nggak pernah nggak sholat. Bahkan Nabi Isa sendiri beliau mengatakan, madum tu hayyan, sepanjang aku ini hidup maka aku mendirikan sholat. Dan sekarang Nabi Isa berada di mana? Di langit. Kalau di langit sholatnya menghadap kemana? Ke Baitul Ma'mur. Karena kiblatu ahli sama, kiblatnya penduduk langit adanya di Baitul Ma'mur. Adapun kiblatu ahli ardi, kiblatnya penduduk bumi adalah menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan yang tadi. Dan tentu saja istilah itu istilah yang memang ajaib, ya. Makanya kita jangan tertarik dengan istilah-istilah yang asing, yang mungkin para pendahulu kita dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, tabi'in mereka tidak pernah mendengarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan istiqomah di atas petunjuk, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik jemaah sekalian, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup insyaallah taala. Semoga bermanfaat, semoga berada. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.